Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Pak Andrian. Seperti biasa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Alhamdulillah kali ini Pak Andrian berkesempatan kembali untuk menyampaikan materi di kelas 10. Baik, langsung saja kita lihat materinya ya. Ini dia, kemarin Pak Andrian sudah membuat sebuah materi. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang eksposisi ya. Teks eksposisi. Ayo kita belajar bersama, semangat belajar ya. Baik, sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Nah, kita pause dulu ya. Pada kesempatan kali ini ada agenda untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, nanti kalian akan mengenal apa itu eksposisi atau teks eksposisi ya. Yang kedua, nanti kalian bisa memahami ciri-cirinya ya. Dari teks eksposisi itu memiliki karakteristik seperti apa, nanti kita akan jelaskan ya. Selanjutnya ada nanti kita memahami struktur dan kaidah kebahasaannya. Di sini nanti kalian akan mengenal strukturnya seperti apa, jadi penulisannya seperti apa gitu ya. Ini juga akan mengenal bahasa-bahasa yang digunakan di dalam teks eksposisi. Baik, siswa pintar semuanya, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat yang pertama. Oke, stop di sini dulu ya. Pengertian teks eksposisi ini kita coba memahami dulu apa sih itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, di sini dulu fokus pada pengertian yang saya tebalkan terlebih dahulu ya. Jadi teks eksposisi ini adalah suatu paragraf atau karangan ya yang memuat sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Informasi, pengetahuan. Nah, ini informasi itu adalah sesuatu yang fakta ya, bisa dibuktikan kebenarannya, bisa berupa ini tadi pengetahuan ataupun sejumlah data-data yang disajikan. Jadi nanti teks eksposisi ini kan dari kata expose, yaitu memaparkan, menjelaskan secara lebih rinci sehingga nanti pembacanya akan mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau orang yang diberikan teks eksposisi seharusnya nanti akan menjadi paham apa yang disampaikan di dalamnya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non fiksi. Jadi ini ya bedanya dengan teks yang lain. Kalau teks eksposisi ini bersifat ilmiah ya, seperti tadi ini berkaitan dengan informasi ataupun pengetahuan. Jadi ilmiah, dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi sifatnya itu memberikan sebuah pemahaman baru atau orang yang membacanya itu akan memperoleh sebuah informasi atau pengetahuan yang baru terkait dengan topik yang dibahas, seperti itu ya. Jadi kalau teks yang lain kan ada teks deskripsi, ada teks argumentasi, ada teks narasi, seperti itu ya. Kemudian kalau bedanya dengan eksposisi, kalau teks eksposisi ini bersifatnya ilmiah ya, ilmiah atau non fiksi. Kalau teks-teks yang lain kan bersifat fiksi, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik, ini kita lihat ciri-cirinya ada berapa, itu ada 6. Kita stop dulu di sini. Nah, ini karakteristik atau ciri-ciri teks eksposisi ya. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang kita sampaikan hari ini adalah yang pertama, penyampaian teksnya itu secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya informasi ataupun menjelaskan sebuah informasi ataupun pengetahuan ya. Jadi dari dua ciri ini kita sudah bisa melihat bahwa teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang baku, sehingga dimaksudkan itu setiap orang yang membaca itu bisa memahami. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul ataupun bahasa-bahasa yang sekiranya itu tidak dimengetahui oleh orang lain. Jadi bahasanya itu bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu ya. Kemudian yang kedua seperti yang sudah saya singgung, yaitu menjelaskan informasi ataupun pengetahuan.
Ya, sifatnya itu menjelaskan informasi, menjelaskan sebuah fakta-fakta ataupun terkait sebuah pengetahuan di mana nanti si pembacanya ini akan memperoleh sebuah pengetahuan baru seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi ini bersifat objektif dan netral. Nah, ini. Jadi sifatnya itu objektif, apa adanya, netral. Jadi tidak mengedepankan kepada suatu pihak tertentu seperti itu ya. Jadi sifatnya itu objektif, netral. Jadi apa adanya. Jadi kalau misal kalian ada sebuah pengetahuan tentang misal apa ya, sebuah komputer seperti itu ya. Komputer itu dijelaskan secara detail ataupun objektif, tidak ditambahi dengan hal-hal yang lain seperti itu. Kemudian kalau ada sebuah pengetahuan tentang adanya kebijakan pemerintah yang baru, jadi dijelaskan secara netral, tidak memihak ataupun menyudutkan suatu pihak tertentu seperti itu. Nah, ini penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Ini sebuah pendukung dari nantinya informasi yang disajikan. Contoh, adanya kenaikan harga BBM seperti itu ya, dijelaskan secara objektif kenapa sih itu kenaikan harga BBM ini terjadi, kemudian disertai dengan data-data yang akurat. Misal harganya seberapa ya, dari yang dulunya berapa, misal dulu harganya 5.000, sekarang naik menjadi 6.000 seperti itu. Jadi dijelaskan secara akurat seperti itu. Data-data yang digunakan itu biasanya menggunakan angka-angka, prosentase ataupun diagram-diagram yang bisa menjelaskan bahwa data ini adalah sebuah argumentasi atau pendukung dari pengetahuan yang disampaikan. Kemudian yang kelima, fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi atau konkretasi ya. Maksudnya di sini sebenarnya fakta ini digunakan sebagai alat pendukung di mana informasi yang disajikan. Kayak tadi, misal adanya kenaikan harga BBM, kemudian datanya sudah jelas, fakta-faktanya juga disampaikan juga. Yang mengalami kenaikan harga BBM itu ada di daerah ini ataupun di lokasi ini seperti itu. Kemudian yang keenam, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa dan bagaimana. Jadi di sini menjawab 5W plus 1H ya. Jadi ini merupakan sebuah isi yang nantinya akan dituangkan dalam teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi itu memuat adanya apa? Adanya kenaikan harga BBM. Siapa? Di sini siapa yang terlibat di dalamnya? Adanya pemerintah dan juga berpengaruh kepada masyarakat seperti itu. Kapan? Kenaikan harga BBM ini dimulai misal tanggal sekian seperti itu. Di mana saja yang bisa wilayah mana saja yang mengalami kenaikan harga BBM? Ternyata ada di Jawa dan Bali misal seperti itu. Mengapa? Karena mungkin adanya kebijakan pemerintah baru berkaitan dengan tidak adanya subsidi lagi untuk kalangan masyarakat seperti itu. Bagaimana proses atau penjelasan mengenai harga BBM itu naik seperti itu. Jadi dijelaskan secara rinci di dalam isinya. Ini termasuk dalam teks eksposisi. Jadi dari ciri-ciri ini kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksposisi ini berarti suatu teks yang bisa dikatakan seperti berita ya. Kalau kalian sering melihat adanya tayangan berita ataupun membaca di koran yang terkait dengan adanya pengetahuan-pengetahuan baru atau berita-berita baru atau informasi-informasi yang baru, itu termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan langsung saya tanggapi ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita stop dulu. Strukturnya ada apa saja? Ternyata yang pertama ada judul. Berarti kayak tadi kalau kita singgung tentang masalah harga BBM yang naik, berarti judulnya adalah kenaikan harga BBM seperti itu. Kemudian ada pernyataan umum atau tesis. Yang ketiga ada argumentasi. Yang keempat ada penegasan ulang ataupun pendapat ataupun simpulan seperti itu. Ya, ini adalah 4 struktur teks eksposisi ya. Kita lihat satu persatu penjelasannya. Nah, yang pertama, stop dulu, judul. Nah, ini ya. Judul kalau di dalam teks eksposisi ini hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas di dalam teks eksposisi. Jadi, judul itu sebenarnya ya mewakili tentang isinya ya.
Nah, di sini biasanya judul itu hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Maksudnya apa? Jadi, kalau kita membaca judul, itu nanti seakan-akan pembaca itu seperti terpancing, ingin mengetahui isinya seperti apa, seperti itu ya. Jadi, itu hakikatnya atau hendaknya judul itu seperti itu. Jadi, membuat penasaran kepada pembacanya. Itu yang pertama. Selanjutnya tadi ada ya, stop dulu. Kita fokus di sini. Pernyataan umum atau tesis. Jadi ini adalah sebuah intisari di dalam teks eksposisi dengan katanya seperti itu. Kita lihat penjelasannya ya. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Ya, bagian ini, nah ini ya kita ulang sekali lagi. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teks eksposisi ini merupakan sebuah paragraf ataupun kalimat yang ini merupakan inti dari keseluruhan teks yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi ini intisarinya itu tadi. Ya, penjelasannya karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca biasanya berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Jadi di dalam tesis ini kayak tadi misal kita menyontohkan harga BBM naik seperti itu ya. Jadi di dalam pernyataan tesis ini nanti disampaikan itu tadi kenaikan harga BBM di daerah ini pada tanggal ini berlaku mulai kapan, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi di sini pernyataan umum atau tesis ini jadi intisari dari sebuah keseluruhan dari teks eksposisi, seperti itu ya. Selanjutnya ada argumentasi. Nah ini ya. Nah ini. Kok kenapa di sini ada argumentasi? Padahal teks eksposisi itu tadi adalah berkaitan dengan fakta-fakta ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Padahal argumentasi itu kan maksudnya kan adalah opini, seperti itu ya. Padahal tadi tidak boleh ataupun bersifat objektivitas itu ya, atau netral. Nah, maksud di dalam struktur teks ini argumentasi itu adalah sebagai penguat ataupun penguat kepada pernyataan pendapat atau tesis yang tadi disampaikan, seperti itu. Jadi di sini maksudnya atau tugas dari argumentasi ini atau tugas dari struktur ini sebagai penguat ataupun penjelasan tentang pernyataan umum pendapat atau tesis yang tadi disampaikan ya. Bagian dari teks ini adalah argumentasi atau alasan. Panjang pendeknya bagian ini tergantung dengan jumlah argumentasi yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang, menjabarkan. Nah, di sini ya menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pembangunan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh ataupun alasan. Nah, ini nih. Fokus di sini ya. Jadi sekali lagi argumentasi itu adalah bertugas untuk menjabarkan. Nah, ya, menjabarkan tentang pernyataan umum ataupun tesis yang tadi disampaikan. Contohnya tadi misal tesisnya itu tentang kenaikan harga BBM di Pulau Jawa dan Bali, seperti itu ya. Nah, kemudian dijabarkan kenaikan harga BBM ini dari berapa sampai dari yang dulunya berapa kemudian menjadi berapa, seperti itu ya. Kemudian itu tadi wilayahnya di mana saja, kenapa bisa seperti itu. Nah, itu dijelaskan di argumentasi ini, struktur ini, sehingga nanti pembaca itu akan merasa yakin tentang fakta-fakta yang disajikan, tentang data-data yang disajikan di dalam teks eksposisi. Jadi gitu ya. Kemudian penegasan ulang pendapat. Ya, penegasan ulang pendapat ini dilakukan dengan berdasarkan argumentasi yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Jadi penegasan ulang pendapat ini adalah bersifat opsional ya, maksudnya boleh ada boleh tidak. Jadi ditegaskan lagi, disimpulkan lagi tentang apa yang sudah dibahas, seperti itu ya. Biasanya ini berupa satu paragraf ya. Kemudian di dalamnya itu memuat tentang simpulan dari keseluruhan isi teks, kayak gitu ya.
Nah, itu merupakan strukturnya. Yang pertama tadi ada tesis, kemudian ada argumentasi, kemudian yang terakhir ada penegasan ulang pendapat. Seperti itu ya. Itu merupakan struktur dari teks eksposisi. Oke ya. Nah, baik, terima kasih semuanya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk kaidah bahasa dari teks eksposisi akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini sehingga channel ini dapat berkembang dengan baik, terus berkomitmen dalam mendukung pembelajaran online sehingga para siswa pintar semuanya dapat menerima informasi dari Pak Andrian ataupun dari channel ini dengan baik. Seperti itu ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman kalian itu bisa mendapatkan informasi yang sama dengan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.